"Bang, bis jurusan Kota Amarta kapan berangkatnya?" Aku bertanya pada pria yang duduk di bangku terminal. Namun bukannya menjawab, pria yang mengenakan jaket dan kupluk kepala itu hanya mengusap tengkuknya. Benar kata orang, di kota itu orang-orangnya cuek dan tidak peduli dengan yang lain. Aku pun lantas meninggalkan pria tersebut. Sembari membenahi tas ransel yang tersambil di sebelah pundak, aku berjalan menuju deretan bis yang menunggu jadwal keberangkatan. Belum sampai di antara bis yang berjejer, sebuah bis antar kota bergerak keluar dari barisan. Lantas aku pun membaca tulisan di belakangnya. Dan karena sadar itu adalah kendaraan yang ku cari-cari, aku pun segera mengejar laju bus sambil berteriak-teriak. Terlihat pintu belakang kendaraan besar itu terbuka. Segera aku melompat ke dalam. Sambil mengatur napas yang tersengal-sengal, kemudian kususuri kabin untuk mencari tempat duduk. Akhirnya, aku mendapatkan tempat duduk di kursi nomor 4 belakang Pak Supir. Dan setelah menaruh tas di bagasi di atas kursi, aku kemudian langsung duduk di sebelah seorang wanita muda sembari sedikit memundurkan letak kursi. Tidak ada suara dari penumpang. Sunyi. Mungkin mereka sudah terlelap di kursinya masing-masing karena jam yang melingkar di tanganku sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku pun kemudian mulai memejamkan mata. Lantas, aku pun merasakan bis melaju dengan kecepatan sedang. Hingga setelah beberapa saat melaju, indera penciumanku menangkap bau yang menyengat. Baunya seperti bunga Kamboja. Cepat-cepat aku membuka mata dan mengedarkan pandangan mencari sumber bau yang kucium itu. Dalam kerembangan aku kemudian melihat sebagian penumpang duduk sambil menunduk. Tapi tunggu. Semua penumpang bahkan wanita di sebelahku hanya menunduk. Entah apakah mereka tertidur atau... Sontak, seketika jantungku berdegup kencang. Dengan bergetar aku kemudian mengangkat tangan untuk menyalakan lampu di atas kepalaku. Hingga tiba-tiba terdengar suara. "Jangan dinyalakan," ujar kondektur yang sedari tadi berdiri di tiang dekat pintu. Aku menelan ludah. Jemari yang sudah menyentuh tombol lampu akhirnya aku turunkan kembali. Hingga dari kursi belakang terdengar suara tawa anak kecil. Sontak aku pun menahan nafas. Suara tawa anak kecil itu semakin lama semakin mendekat. Bahkan sekarang anak kecil itu sudah berdiri di sampingku dan masih tertawa. Dan kali ini tawanya terdengar mengerikan. Perlahan kuberanikan diri menoleh ke samping. Terlihat sepasang kaki telanjang, celana jeans sebetis dan baju. Sontak aku membelalakan mata melihat baju bocah perempuan itu berlumuran darah. Dan belum habis ketegangan yang kualami, secepat kilat anak kecil itu melompat padaku. Ah! Aku terperanjat dari tempat duduk. Ternyata itu hanya mimpi. Aku kemudian mengatur napas meredakan degup jantung yang berdebar kencang. Namun ada yang aneh. Bis yang kutumpangi seakan-akan tidak bergerak. Benar, ternyata memang tidak bergerak. Dari cahaya lampu mobil yang menyorot, aku melihat bis berhenti tepat di depan pembatas jalan yang sudah hancur.
Itu mungkin bekas kecelakaan dan kendaraannya masuk ke jurang di bawah sana. Hingga tiba-tiba terdengar suara aneh. Serak, serak, serak. Terdengar bunyi seperti ranting-ranting yang menggesek ke bodi mobil. Tak, tak, bum. Sekarang yang terdengar malah seperti mobil membentur sesuatu. Entah itu suara apa dan di mana. Namun yang jelas bisa hanya diam dengan lampu yang terus menyorot ke arah jurang. Lantas, aku pun perlahan berdiri. Bis ini aneh. Penumpangnya pun aneh. Tidak bergerak sedikit pun mulai dari aku naik sampai kendaraan ini berhenti dan mengeluarkan suara-suara mengejutkan seperti tadi. Duduklah dengan tenang. Suara berat si kondektur kini terdengar kembali. Lantas, aku pun mengurungkan niat untuk mengambil tas dan kembali terduduk. Hingga tidak berapa lama kemudian bus pun melaju kembali meninggalkan tepi jurang dan melesat meneruskan perjalanan. Semilir angin berembus dari belakang, namun bukan dari pendingin udara. Rasanya seperti ada orang yang sengaja meniup tengkuk dan telinga. Sontak, aku memejamkan mata mencoba tidak acuh dengan apa yang terjadi. Detik kemudian bau besi berkarat yang menyengat menusuk indera penciuman. Anyir darah kental aromanya seperti baru saja keluar dari bagian-bagian tubuh manusia. Aroma itu makin lama makin mengganggu, yang lantas membuatku mual. Mbak, nyium bau darah? Aku bertanya pada wanita di sebelahku tanpa menoleh dan dengan memejamkan mata. Tidak ada sautan. Bau apa ya? Ujarku. Aku bertanya kembali. Namun, tidak ada sautan. Mbak, sontak aku tergemap saat menoleh ke samping. Wanita yang duduk di sebelahku itu memelotot sambil memiringkan lehernya. Terlihat wajahnya pucat dengan bibir yang menyeringai. Darah seperti ini, ujarnya dingin. Lalu, dari mata, hidung, dan sudut bibirnya darah mulai menetes. Makin lama makin merembes banyak, membuat kaos putih yang dikenakannya berubah menjadi merah. Sontak, aku pun menahan nafas. Aku menatap ngeri dengan apa yang terjadi di hadapanku itu. Seluruh tubuh seakan-akan beku. Aku menatap cicisan darah itu makin menggenang dan membuat perut bergejolak. Aku kemudian tersentak saat secepat kilat jemari wanita itu sudah mencengkram leher sambil membeliakan mata. Tanganku kemudian menggapai-gapai sandaran kursi sementara yang sebelah lagi menahan tubuh si wanita yang makin mencondong kepadaku. Aku tersentak dari tempat duduk. Sial, ternyata aku bermimpi lagi. Rutuhku kembali. Saat aku menoleh ke jendela bis ternyata sudah berhenti tepat di tugu desaku. Buru-buru aku berdiri dan mengambil tas yang ada di bagasi atas. Lantas, aku pun berjalan menuju kondektur. Namun dia diam saja saat aku menyerahkan uang pecahan 100.000. Malah tangannya terulur membuka pintu sembari matanya terus menatapku. Dan karena tidak ingin berlama-lama berada dalam bis aneh ini, aku kemudian melemparkan uang pada si kondektur. Aku kemudian
kemudian melompat dari dalam bis. Dan detik kemudian mobil berplat nomor X2210ZZ itu melesat kembali. Pintu kayu berwarna coklat itu terbuka saat aku mengetuknya beberapa kali. Setelah pertengkaran hebat antara aku dan Diana kemarin, aku pergi dari rumah. Dan malam ini aku pun kembali. Diana mendesak. Tanpa bicara apa-apa dia langsung masuk ke dalam. Namun aku mengerti mungkin dia masih marah padaku atas apa yang telah terjadi. "Sayang, maaf," ucapku lirih di belakang Diana. Wanita cantik yang menjeratkan kelelahan di wajahnya itu bergeming. Dia malah duduk di tepi ranjang dan mengusap wajahnya. "Aku menyesal," ujarku, kemudian menghampiri dan duduk di sampingnya. Sementara Diana, dia mulai terisak-isak. "Aku janji tidak akan mengulangi kesalahanku lagi," ujarku. Namun saat hendak membelai rambutnya, Diana beranjak dari tepi ranjang kemudian membuka lemari. Dia lantas mengambil selembar bajuku dari dalamnya. "Kalau tahu akan begini, aku akan mencegah kepergianmu seminggu yang lalu, Mas," ujar Diana sembari menciumi bajuku. Dia menangis terisak. Lantas, aku pun menatap Diana heran. Kini aku sudah kembali, namun apa yang masih dia tangisi? "Aku ikhlas, Mas. Aku ikhlas. Pergilah, Mas," ujar Diana sembari duduk di meja rias. "Tidak, sayang. Mas tidak akan pergi lagi," ujarku. "Tenanglah di alam sana, Mas," tangis Diana kemudian pecah di atas lembaran koran. Sontak, aku pun menekan jantung yang... Tidak, jantungku tidak berdetak. Lantas dengan pikiran yang tidak karuan ku dekati Diana. Aku kemudian mulai membaca koran yang dia tangisi isinya. Bis jurusan Amarta bernomor polisi X2210ZZ mengalami kecelakaan tunggal dan masuk ke jurang. Semua penumpang tidak ada yang selamat. Polisi masih mengupayakan pengangkatan badan bis dari dasar jurang. Amarta, 18 Februari 2021. Sontak aku bermundur beberapa langkah setelah membaca koran seminggu yang lalu itu. Aku kemudian mengangkat wajah menatap sosok yang ada di cermin. Terlihat pria berlumuran darah dengan luka menganga di dahi dan serpian kaca memenuhi wajahnya.